Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini terkait Bahar dan Rizik, ya kan. Kali ini Kang Deddy Mulyadi membuat mereka malu. Kita tonton videonya sama-sama bagaimana. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Jujur, saya sangat terhentak sekali melihat penjelasan Kang Deddy Mulyadi ketika diundang di acara Pradi. Beliau diberikan gelar kehormatan Dewan Kehormatan Pradi, saudara. Kenapa? Karena meskipun beliau bukan dari advokat, bukan dari lulusan hukum, tetapi concern beliau itu menyelesaikan problem-problem hukum masyarakat kecil khususnya. Ini penting sekali. Dan ada satu keterangan yang wah, ini luar biasa. Betapa beliau bicara itu pakai rasa. Coba kita dengarkan dulu sama-sama, saudara, ya. Sebelum nanti kita akan bedah, kok bisa seorang Deddy Mulyadi mengeluarkan kalimat ini. Keren sekali. Dan ini sangat tidak layak. Misal orang-orang seperti Bahar Smith menyerang Deddy Mulyadi dengan begitu brutal pakai narasi agama. Orang seperti Rizik Syihab dan yang lainnya tak layak sekali menyerang Kang Deddy Mulyadi pakai isu agama, karena setiap langkah gerak ucapnya bagi saya sudah mengimplementasikan nilai-nilai ajaran agama. Saya sedang di perjalanan, ya, mau menuju titik pemancingan di danau, mau ke Pangandaran. Titik pertemuan antara danau dengan Pangandaran. Coba dengarkan dulu nih yang ini nih. Saya kemarin bicara dengan salah seorang pejabat di kepolisian. Saya punya ide begini. Saya bilang, Pak, waktu Bapak nangkap orang itu punya istri dan punya anak-anak untuk sekolah. Maka yang stres itu ada 3. 1, yang ditangkap, 2 istrinya, 3 anak-anaknya. Kalau itu yang ditangkap itu kasus kejahatan, kemudian atau kriminal, itu orang kaya mungkin gak ada problem. Dia bisa ada pengacara pendamping. Mungkin gak ada problem. Anak-anaknya tetap sekolah. Paling hanya malu karena dibully di sekolah. Istrinya masih bisa makan, masih bisa ke salon. Pertanyaannya adalah, ketika yang ditangkap itu masyarakat miskin dan dia mencuri atau melakukan kejahatan untuk menutupi kemiskinannya, maka itu bencana sosial. Maka saya memutuskan, saya bilang, ketika nanti saya dilantik jadi gubernur, saya akan meminta pada seluruh aparat penegak hukum ketika menangkap masyarakat, ekonominya ekonomi lemah, maka harus disesekkan kepada bupati, kepada wali kota, kepada kepala desa dan lurah, dan termasuk kepada gubernur. Untuk apa? Kami akan turun menemui keluarganya. Selama ditahan, kami akan jamin kehidupannya. Ini problem. Sehingga saya katakan, bisa jadi suaminya ditangkap, istrinya jadi PSK. Bisa jadi suaminya ditangkap, anaknya itu jual diri. Kenapa? Untuk menutupi rasa lapar dalam dirinya. Ini problem kemiskinan yang akan timbul karena proses hukum. Untuk itu negara harus hadir menyelesaikan. Maka saya punya pengalaman betul. Ketika saya dulu jadi bupati, setiap orang yang keluar dari penjara maka harus datang ke kantor saya. Kenapa? Karena dia ketika pulang, 1, istrinya bisa jadi sudah kawin lagi. Yang kedua, bisa jadi keluarganya tidak menerima. Yang ketiga, kalau di LP dia dikasih makan, di rumah belum tentu dia mendapatkan makan. Maka negara harus memberikan rasa terang ketika dia keluar dari penjara. Ini problemnya. Sehingga saya pikir Pak Wamenko ini bisa mendorong gagasan baru. Kita bukan hanya sibuk di beras, kita bukan hanya sibuk di bantuan subsidi BBM, tetapi di sebuah negara seperti Indonesia, kita harus sibuk dengan apa? Dengan problem sosial. Tadi pagi, ibunya dari salah satu terpidana seumur hidup, Sudirman, meninggal dunia.
pertama saya di WA, ketika masuk rumah sakit dia nggak punya BPJS. Saya katakan udah masuk umum saja. Setelah itu dikasih kabar meninggal, saya udah tahu ketika orang meninggal, ketika masuk rumah sakit dia pusing dari mana uang untuk masuk rumah sakit. Ketika meninggal dia pusing lagi, biaya angkut jenazah dari rumah sakit ke rumah berapa, biaya mengapani berapa, biaya menguburkan berapa, biaya selamatan orang bilang sadungnya berapa, biaya tahlilan berapa, biaya 7 hari berapa, biaya 40 hari berapa. Maka depresi itu akan melanda orang yang miskin. Semua peristiwa adalah rasa sakit. Untuk itu saya termasuk orang yang concern terhadap ini. Akan 2 hal yang akan dilakukan ke depan. Yang pertama, perlindungan orang dari aspek asas praduga tak bersalah bagi masyarakat miskin yang mengalami proses penangkapan atau tuntutan pidana atau tuntutan perdata dari sebuah hal yang dihadapi. Yang kedua adalah memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga agar dia tenang. Kasus Cianjur itu juga sama. Ketika keluarganya ditahan, suaminya ditahan, istri dan anak-anaknya bagaimana? Sehingga saya waktu itu memutuskan, sudahlah sampai keluar dari tahanan keluarganya saya jamin kehidupannya. Ini banyak kasus seperti ini. Yang berikutnya adalah kasus yang paling menonjol hari ini foto adalah hak atas tanah. Hari ini memang investasi berjalan, tetapi di balik itu juga banyak orang yang hari ini mengatasnamakan investasi, kemudian dia mendapat hak guna usaha dari negara atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh negara, kemudian menggusur orang-orang yang sudah puluhan tahun tinggal di sana. Itu juga problem baru lagi. Kenapa? Ketika mereka digusur dari tempat tinggalnya, mereka harus pergi kemana? Di situ bernegara berlaku tidak adil. Orang yang baru datang mendapat hak pengelolaan, orang yang puluhan tahun tinggal di sana terusir. Ini problem, mungkin bukan hanya di Jawa Barat, di berbagai tempat. Untuk itu mudah-mudahan pertemuan hari ini kita bisa memberikan jalan yang terbaik bagi upaya membangun rasa keadilan di masyarakat. Dan saya, walaupun hak hakim adalah hak yang mandiri, hak yang independen atau hak otonom yang tidak bisa diintervensi siapapun, tapi saya yakin doa Pak Oto bisa segera putusan Mahkamah Agung terhadap 7 terpidana segera turun dan mudah-mudahan bebas. Karena publik selalu bertanya pada saya, Kang Deddy Mulyadi sudah jadi gubernur, ai pembunuh pina irarek bebasna. Nah ini saya bilang itu kan hakim bukan saya. Dan ini yang saya sampaikan, dan pada akhirnya orang yang bekerja dengan ikhlas, penuh keyakinan, membela kebenaran, saya yakin Tuhan akan selalu memberikan jalan keselamatan. Tapi orang yang menzalimi, orang yang mengkriminalisasi, walaupun dia bebas hidupnya, tapi hatinya dia tidak merdeka dan tersiksa. Ngeri tidak? Apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi merinding atau tidak kita mendengarkannya? Saya merinding sekali. Karena saya belum pernah mendengarkan statement seperti ini dari pemimpin-pemimpin yang lain. Saya yakin di wilayah-wilayah yang lain pun iri terhadap Jawa Barat. Yakin saya. Saya banyak ketika live streaming membahas Kang Deddy Mulyadi, banyak orang yang kemudian iri, waduh, Jawa Barat punya pemimpin yang luar biasa. Benar-benar mencintai, menghormati, menghargai, ingin menyelesaikan problem hidup masyarakat kecil. Iri mereka tuh. Pertanyaan kita lagi, pemikiran Deddy Mulyadi ini original atau ngejiplak? Ya? Saya yakin itu adalah original. Karena sekali lagi saya tidak pernah mendengarkan ini dari siapapun, kalimat seperti ini. Ya, original. Kenapa beliau bisa sampai mau melakukan demikian? Karena perjalanan panjang beliau bertemu dengan masyarakat kecil, lalu tahu apa yang menjadi problem hidupnya, sehingga perjalanan panjang itu membuat rasa Kang Deddy Mulyadi aktifnya luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika beliau memimpin Jawa Barat, itu yang akan dilakukan. Merasakan problem masyarakat kecil, lalu akan menyelesaikannya. Salah satunya urusan itu. Karena hasil riset perjalanan panjang, lalu diproses, diracik pakai perasaan,
yang baik, yang suci, yang disandarkan pada nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai Islam, nilai-nilai agama, maka muncullah kalimat-kalimat demikian. Itu tidak lepas dari sandaran keimanan Kang Deddy Mulyadi yang begitu kuat dan kokoh, saya kira. Coba, ini ngomong Deddy Mulyadi pakai rasa atau pakai emosi? Itu pakai rasa, kedengaran sekali, kelihatan sekali, terasa. Apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, saya yakin bakal diterima oleh rasa. Karena ngomongnya pakai rasa, ngomongnya hasil dari pengalaman panjang beliau menemui banyak masyarakat. Begitu. Lalu mau diserang pakai narasi agama oleh Bahar Smith dan yang lainnya. Macem-macem. Itu saya sangat salut sekali, serius. Coba, kan itu yang dirasakan oleh masyarakat kecil, bener gak? Salah satu problemnya seperti itu kan, bener gak? Masyarakat kecil bila berhadapan dengan proses hukum, yang tersiksa bukan hanya yang kemudian masuk penjaranya, tetapi keluarga yang ditinggalkannya. Bingung mau menyekolahkan anak, bingung mau makan dan lain sebagainya. Kenapa saya ngomong Rizik? Karena mereka yang selalu menyerang habis-habisan Deddy Mulyadi, saudara. Dan saya nggak ridho, nggak ikhlas, nggak sudi orang yang benar-benar ingin menghibahkan dirinya untuk membantu masyarakat Jawa Barat, menyelesaikan problem hidup masyarakat Jawa Barat dari banyak hal, lalu diserang habis-habisan, apalagi pakai narasi agama. Ketika orang-orang seperti Rizik Syihab dan koncong-koncongnya sweeping katakan terhadap PSK itu, apakah mereka pakai rasa atau pakai emosi? Kalau pakai rasa, telisik apa dasar PSK itu demikian? Apakah suka atau karena problem ekonomi? Daripada mati mending seperti itu. Kan itu yang kalau pakai perasaan. Sehingga kalau pakai perasaan, bila mau mensweeping, selesaikan problem hidupnya, bila ingin membubarkan tempat begituan, lalu ingin tidak lagi ada seperti itu, selesaikan problem ekonominya. Karena itu akarnya. Dilakukan nggak sama orang-orang seperti Rizik Syihab dan kawan-kawannya? Saya tidak melihat itu. Deddy Mulyadi, karena melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu, itu pakai perasaan. Apa yang dilakukan ketika mengubah Cilodong itu dari tempat PSK diubah menjadi taman yang begitu indah, masjid yang begitu megah? Apa? PSK-nya dipulangkan, dikasih biaya. Kan itu. Karena tahu, merasakan ini problemnya seperti itu. Maka problemnya ketika diselesaikan tidak akan ada lagi. Bukan hanya membubarkan, tidak tahu, tidak pakai perasaan, tidak tahu problem hidupnya, problem kenapa melakukan demikian. Nah, itu pentingnya seorang pemimpin yang punya perasaan, bergerak atas perasaan, bukan atas dasar emosi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan live streaming sambil mancing, kayaknya enak ya. Ini suasananya enak banget, saudara. Wah, itu dia video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.